Halo sahabat farm, kali ini kita sedang berada di kebun mentimun. Ya, ini adalah kondisi terakhir tanaman setelah kemarin itu diberikan semprot ganda silde atau ganda daun ya. Dan ini juga sudah saya rempel beberapa tanaman, tinggal beberapa lagi. Udah sebagian besar tanaman sudah saya rempel sekitar 4 batang, 4 daun dari bagian bawah ya, dari daun tapak kuda ini 1 2 3 4, dan untuk kelimanya ini kita biarkan tetap hidup. Nah, sudah rata-rata itu sudah tingginya itu 1,5 meter ya, sekitar di atas 10 daun semuanya gitu. Nah, kemarin kita sudah lakukan penyemprotan menggunakan ganda silde. Nah, kebetulan setelah dilakukan penyemprotan daun kemarin, itu daunnya satu itu bertambah hijau, dan juga mulai muncul daun-daun yang lain itu karena mungkin usianya itu sudah jauh lebih tua ya dibandingkan sebelumnya. Nah, agenda kita sekarang itu akan melakukan pemupukan yang akan kita tanam di bawah di antara tanaman ini ya. Nah, pupuk yang kita gunakan itu kita menggunakan pupuk NPK 15 15 15. Artinya ini pupuk yang kita gunakan adalah pupuk yang komplit ya bagi tanaman mentimun ini. Pupuk NPK ini itu mengandung 15% nitrogen, kemudian 15% fosfor, dan 15% kalium. Artinya ini pupuk yang lengkap untuk tanaman itu. Kenapa tidak menggunakan pupuk NPK 16-16? Karena ini masih dosis awal ya, karena kemarin juga yang digunakan adalah SP36 dan NPK Ponska, jadi itu juga dosisnya masih lumayan rendah, dan menggunakan NPK 15-15 ini adalah tahap terakhir masa vegetatif, dan nanti ketika sudah memasuki masa generatif, kita akan menggunakan pupuk NPK 16-16. Ya, untuk cara pemupukannya kita beda dengan pemupukan sebelum-sebelumnya yang mungkin menggunakan kocor. Nah, untuk kali ini kita itu melakukan pemupukan itu berada di antara tanaman-tanaman ini. Jadi kita harus buka dulu, kebetulan karena kemarin itu tidak dilakukan pembuatan lubang tanam, jadi kita harus membuat lubang pupuk di sini ya. Caranya tinggal kita tekan saja seperti ini ya. Ya, kurang lebih sampai kira-kira pupuk itu kalau kena air hujan nggak pergi ya. Jadi seperti ini gitu, kita menggunakan paralon seperti ini, dan untuk pemakaiannya itu kita kasih satu jarak. Jadi di sini ada, di sini tidak, di sini ada. Jadi kita buat lagi di sebelah sininya, karena tanaman yang berada di tengah-tengah itu biar tidak mendapat nutrisi yang double. Nah ya, seperti ini ya. Jadi nanti kita di sini enggak ada, di antara tanaman ini enggak ada, kemudian di situ ada. Karena kalau di sini ada ya, sekali lagi tanaman yang ini itu akan mendapatkan nutrisi yang double. Nah, untuk penggunaan pupuk, untuk pemberian pupuknya itu kita cukup ambil ya sekitar 3-4 gram ya. Begini, kita langsung masukkan ke lubang pupuk ini ya. 3-4 gram kita masukkan ke lubang pupuk, kemudian kita tutup, dan seterusnya juga seperti itu ya. Kita ambil mungkin ya sekitar 3-4 gram lah ini gitu tuh, dan kita tutup. Andaikan tidak ditutup pun tidak apa-apa, tapi karena di sini kondisinya sedang hujan, jadi untuk penggunaannya itu sebaiknya diuruk ya menggunakan tanah kembali. Ya, kita lanjutkan ke yang sebelah sini.
Kita buka. Sebenarnya lebih simpelnya kalau kita buat lubang di situ ya, lubang pupuk. Jadi kita tidak perlu membuka ininya lagi, membuka penutupnya. Ya, kita tutup. Kita lanjut lagi di sebelah sini karena harus dikasih jarak 1. Ya. Dan kita berikan. Kemudian tutup. Oke, dan seterusnya ya kita akan melakukan pemupukan semuanya hingga tanaman ini semuanya itu benar-benar sudah terpupuk ya. Oke, mungkin selanjutnya akan saya skip dan nanti ada hasil pembahasan di akhir ya teman-teman. Oke sahabat Kerangan Farm, ini sudah dilakukan pemupukan semuanya. Dan untuk yang sebelah sini itu sebenarnya mudah ya teman-teman, karena kemarin ada yang saya bikin lubang seperti ini. Jadi kita tidak perlu buka penutup ini ya, dari geber kalau kita menyebutnya itu. Kita tidak perlu membuka-buka lagi. Kalau teman-teman bisa pakai mulsa juga nggak apa-apa, diberikan di sini gitu, di antara lubang tanam. Oke, jadi seperti itu pemupukannya teman-teman. Jadi membutuhkan sekitar 3-4 gram saja untuk 2 tanaman, karena ini masih awal gitu ya, awal pemupuk maksudnya awal pemupukan menggunakan NPK dengan dosis yang tinggi. Kemudian setelahnya mungkin setelah nanti memasuki masa generatif ya, kurang lebih beberapa hari lagi ini kayaknya. Jadi dosis yang kita gunakan adalah segitu. Terus untuk jaraknya itu kita kasih jarak ya. Di sini dikasih pupuk, misalkan di sini tidak itu. Dan di sini tidak, di sini dikasih. Jadi seperti itu cara aplikasinya. Karena untuk menghindari double nutrisi pada tanaman ya. Dan setelah dilakukan pemupukan di bawah, nanti kita akan melakukan pemupukan menggunakan NPK juga, itu dengan cara disemprot ke batang-batang atas, karena memang di sini sudah kita lihat bunganya itu sudah mulai banyak ya, dan ada juga bakal buahnya, sehingga kita harus melakukan penyemprotan menggunakan NPK juga, itu supaya pertumbuhannya itu maksimal, karena ini merupakan tanaman sulur, jadi tidak bisa kita mengandalkan dari bawah saja gitu. Dan karena ini juga namanya sudah lumayan tinggi ya, kalau ini lanjarannya aja sekitar 160 cm dan ketinggiannya itu masih beberapa senti lagi ya, kurang lebih hampir 2 meter gitu. Dan ini sudah nantinya pertumbuhannya itu akan semakin maksimal ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu saja ya mengenai tata cara pemupukan di lubang tanam, terutama menggunakan pupuk NPK 15-15. Dan semoga nanti hasil dari pemupukan hari ini itu berdampak kepada tanaman-tanaman yang kita tanam beberapa hari yang lalu. Oke, jangan lupa untuk nonton video-video kita yang lain, karena masih ada pembahasan-pembahasan mengenai timun terutamanya, dan juga tanaman-tanaman lain. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.